Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Seri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata, tahun 1401 sampai tahun 1521, putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali yaitu. Yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis, dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor, dari mertua dan uwanya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Keropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana, kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis. Kawalyata Wang Sunda lawan ika Wang Karbon mewang sakwe ira Wang Jawa kuluan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, dadieka dudu ngaran swaraganira. Yang artinya hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, jadi nama itu bukan nama pribadinya. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, artinya saja. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Pati Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajaki. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat. Sedangkan penggantinya atau silihnya, bukan Sri Baduga, melainkan Niskala Wastu Kancana atau kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Sutah. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kancana, Prabu Anggalarang, tetapi dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kancana itu adalah anak Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala ayah Sri Baduga dilewat?
Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus langsung dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara 2-4, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga, 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silih atau pengganti Prabu Wangi Wastu Kancana. Oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangi Sutah. Silih dalam pengertian kekuasaan ini, oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak, sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jayadewata terkenal sebagai pengembara ksatria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya, Nyi Ambetkasi putri pamannya, Ki Gedeng Sindangkasih putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Kerajaan Surantaka, ibu kotanya Desa Kedaton sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon, penguasa di Pelabuhan Muara Jati Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya, Prabu Jayadewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu-satunya saat menyamar dengan nama kekembingan Raja Sunu, yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amuk Marugul, putra Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, Giri Dewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati, penguasa Kerajaan Singapura putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang putra Prabu Bunisora, adik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam, dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang, Prabu Siliwangi diangkat oleh Ki Gedeng Tapa jadi Raden Pamanah Rasa dan Prabu Siliwangi masuk Islam, dan saat menjadi pasutri lahirlah anak Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang dan Prabu Kian Santang atau Raden Kian Santang. Setelah terbuka jati diri sang Prabu Pamanah Rasa masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Marugul, yaitu Prabu Susuk Tunggal kakak lain ibu Prabu Dewa Niskala ayahnya Prabu Pamanah Rasa. Di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sanghyang Surawisesa kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasowan jadi adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasowan berputra Adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten. Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabah Kingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 Masehi. Prabu Pamanah Rasa juga menikahi ratu istri Raja Mantri putri Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela, atau Prabu Agung Resi Cakrabuana putra Prabu Aji Putih, atas perintah Prabu Suryadewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900 Masehi. Nama kerajaannya berubah-ubah. Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata Insun Medal Insun Madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung, menikah dengan Pangeran Kusumahdinata atau Pangeran Santri, putra Pangeran Pamekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Matasari atau Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang tahun 1578 sampai tahun 1610 Masehi. Bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 Masehi. Menerima mahkota emas, namun itu ditolak oleh Prabu Siliwangi, tetapi Kerajaan Sumedang Larang masih boleh menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kancana, ketika ia masih menjadi Mangku Bumi di Kawali.
Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut, artinya saja. Semoga selamat, ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana. Maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran, harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, kalagra, kapas timbang, dan paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran, merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut dayahan atau ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu dasa atau pajak tenaga perorangan, kalagra atau pajak tenaga kolektif, kapas timbang atau kapas 10 pikul dan paredondang atau padi 1 gotongan. Dalam Kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, kalagra, upeti, panggeres reuma. Dalam Koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi, sekarang Bumbulang, Garut, harus membawa kapas 10 carangka, 10 carangka sama dengan 10 pikul sama dengan 1 timbang atau menurut Kulsma, 1 kaeng timbang, sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Paredondang, disebut panggeres reuma, panggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha, reuma adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat atau turiang, di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat atau tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong, karena bertali atau bertangkai, waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dondang berayun. Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, paredongdang, atau penggeres reuma, ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa, dan kalagra, di Majapahit disebut walakhara sama dengan pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya, menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, ngikis, bekerja di ladang atau di serang ageng, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Kropak 630 disebutkan, Wang Tani Bakti di Wado. Petani tunduk kepada Wado. Wado atau Wadwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin kalagara. Sistem dasa dan kalagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan. Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkannya untuk rodi. Bentuk dasa diubah menjadi Hirendiensten, bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Kalagara diubah menjadi Algemenediensten, atau dinas umum, atau Kampong Disenten, atau dinas kampung, yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan, Preangerstelsel, dan Kulturstelsel, yang keduanya berupa sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi lakon gawe, dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa puraga tamba kadengda, bekerja sekadar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban, gebagan, yaitu bekerja di sawah bengkok dan tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa, menurut sejarahnya bukanlah gotong royong, memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam Pustaka Jawa Dwipa disebut karya bakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara dalam abad ke-5. Iagam-iagam Sri Baduga lainnya berupa piteket, karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan, di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai Lurah Kuikuan, yang disebut juga Desa Perdikan, Desa Bebas Pajak. Ketika memerintah Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan egalitarianisme.
Egalitarianisme sendiri memiliki arti sebagai paham yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut sering digambarkan dalam berbagai literasi mengenai Prabu Siliwangi. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahannya. Beberapa peristiwa menurut sumber-sumber sejarah. Carita Parahyangan. Dalam sumber sejarah ini, pemerintahan Sri Baduga dilukiskan demikian. Purbatisi Purbajati. Mana mo kadatanganku musuh ganal musuh alit, suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa, tan kereta jalaki bidina urang rea, jaloba di sang hyang siksa. Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin, senang sejahtera di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui, bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama, Islam, dengan meninggalkan agama lama. Pustaka Nagara Kereta Bumi Parwa Pertama Sarga II. Naskah ini menceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Kaitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Larasantang. Ia dijadikan raja oleh uanya, Pangeran Cakrabuana, dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Pasundan, Jawa Barat dan Banten. Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa. Kemudian diberitakan, bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita atau pendeta tertinggi keraton, Ki Purwagalih. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana. Walang Sungsang, dari mertuanya, Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subang Larang santri Syekh Kuro. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga, sebelum menjadi susuhunan, sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran, formasi tempur, karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat, tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa langkaras untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya. Saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor per tahun. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-puteri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Purnamasidi, Ratu Ayu dengan Pangeran Sabrang Lor, Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun, Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan, Ratu Nyawa. Perkawinan Pangeran Sabrang Lor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi tahun 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak, Sabrang Lor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon-Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Imperium Portugis, Afonso de Albuquerque di Malaka yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudera Pasai. Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati, Syarif Hidayat, tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan.
Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya, Walang Sungsang alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan, carita Parahyangan. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar, "The Kingdom of Sunda is justly governed. They are honest men." Kerajaan Sunda diperintah dengan adil, mereka adalah orang-orang jujur. Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, Maladiven. Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar. Satu bahar sama dengan 3 pikul setahun. Bahkan hasil tamarin, asem, dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis, yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon, masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan. Sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam Prasasti Tembaga Kebantenan, disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521, ia disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Dalam kepercayaan tradisional Sunda wiwitan, tokoh Prabu Siliwangi dihormati sebagai gambaran pemimpin ideal masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para menak atau bangsawan Sunda. Dalam kompleks Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, di lereng utara Gunung Salak, terdapat sebuah candi yang dibangun untuk memuliakan tokoh Sunda, Prabu Siliwangi. Pura ini terletak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabu Siliwangi dipuja dan memiliki altar tersendiri pada Vihara Nam Hai Kuan Seimpu Sa, Simpenan Sukabumi. Prabu Siliwangi juga dihormati dan memiliki altar pada Vihara Sakyawanaram, Pacet Cianjur. Prabu Siliwangi memberikan petuah kepada keturunannya dalam bentuk wangsit yang disebut Uga Wangsit Siliwangi.